Shalom, salam damai dan sejahtera buat kita semua. Selamat pagi ataupun siang di tempat saudara hari ini, ataupun malam ketika Anda menonton program dari acara Suara Sangkakala yang sangat memberkati kita ini. Baik saudara dan saudari yang terkasih, di dalam acara khususnya siaran radio Kristen dari Suara Sangkakala 107,9 FM, saya Pastor Guntur Irianto menyapa Anda senantiasa sehat, diberkati dan menjadi berkat. Ada satu topik dalam siaran ini adalah keluar dari masalah. Nah, dalam situasi sulit kita sering mencari seorang yang dapat menuntun atau membimbing kita, dan kita memiliki sebuah harapan kita dengan cara bagaimana bisa keluar dari sebuah kesulitan. Hari ini mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang masalah di dalam hidup kita dan bagaimana cara Tuhan menolong kita. Di dalam Bible saya akan membacakan lebih dahulu, ada satu ayat yang luar biasa. Ketika saya membaca ayat ini menyatakan kepada kita bahwa orang benar itu memang ketika berseru-seru dan berdoa, maka Tuhan itu mendengar. Dan Tuhan juga menyelamatkan mereka dari segala kesesakan mereka. Artinya Tuhan itu dekat dengan kita. Dalam keadaan apapun, dalam masalah apapun, Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli dengan kita. Di dalam Mazmur 34 ayat 16 dan selanjutnya dikatakan begini. Mata Yahweh tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya terbuka kepada seruan mereka. Wajah Yahweh menentang mereka yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari bumi. Orang benar berseru dan Yahweh mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan yang remuk jiwanya. Katakan amin. Ya, ini benar sekali apa yang dituliskan dalam kitab Mazmur ini. Ya, kita tidak pernah sendirian. Ada Yahweh, ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang siap mendengar doa-doa kita. Dan bukan hanya mendengar, tetapi Dia memberikan pertolongannya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara saya bisa keluar dari masalah? Ya, bagaimana cara saya bisa keluar dari masalah? Ya, tentu saja sebagaimana ayat ini katakan bahwa pertama-tama dengan kerendahan hati kita mau datang kepada Tuhan. Ya, mungkin Anda adalah orang yang pernah datang ke orang pintar, cari jalan keluar lewat orang pintar. Atau mungkin ada yang lebih ini tragis lagi, istilahnya ke dukun gitu ya. Pergi ke dukun-dukun, mungkin ke gunung-gunung, ke lembah-lembah mencari orang pintar yang mungkin Anda mengikuti saran teman Anda yang ingin menolong Anda, tetapi tidak tahu bagaimana cara saya keluar dari masalah. Nah, datanglah kepada Tuhan, kepada Yahweh di dalam doa. Ya, datanglah dengan kerendahan hati, datang, serahkan segala sesuatu, nyatakanlah kekhawatiran kita kepadanya, karena Dialah yang mempedulikan kamu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 katakan begitu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Dialah yang mempedulikanmu. Mungkin keluargamu mempedulikanmu, orang tuamu mempedulikanmu, suami mempedulikan, istri peduli, anak peduli, sahabat juga peduli. Tapi banyak orang peduli tapi tidak bisa menolong. Nah, ayat-ayat ini mendorong kepada kita ketika kita ada dalam sebuah masalah dan banyak orang berniat untuk menolong tapi tidak bisa menolong, hanya sampai kepada peduli saja, maka mari datang kepada Tuhan Yesus. Serahkan segala kekhawatiranmu, banyak kekhawatiran, ketakutan banyak. Semuanya muncul jadi satu, kita stres, kita tidak bisa tidur, pejam mata, tutup dengan bantal, golek ke kanan, ke kiri, pindah posisi, tetap tidak bisa tidur. Kenapa? Karena masalah kita banyak. Itulah yang terjadi. Jadi datang kepada Yesus hari ini. Ini penting untuk diingat karena doa adalah sarana untuk berbicara dengan Tuhan. Dan untuk menyatakan kekhawatiran kita
dan dapatkan petunjuk Tuhan. Nah, selain berdoa, firman Tuhan juga memberikan kepada kita sebuah prinsip-prinsip yang berguna dengan mengatasi masalah kita. Kenapa? Nah, firman Tuhan itu adalah sebuah jalan, sebuah terang. Ya, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan terbaik. Dia adalah kehidupan yang terbaik. Ya, dan dia adalah segala-galanya buat kita. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, kita diajarkan begini. Serahkanlah jalan hidupmu kepada Yahweh dan percaya kepadanya, maka dia akan bertindak. Nah, ini mengajarkan kita untuk percaya bahwa Yahweh kita di dalam Yesus Kristus, dia akan bertindak tepat waktunya. Yes. Saya membuka lebar-lebar tangan saya dan berdoa buat sahabat-sahabat obras-obrolan santai program Radio Suara Sangkakala Malang hari ini, dan berdoa buat Anda bahwa ketika Anda yakin bahwa engkau percaya kepadanya, maka dia akan segera bertindak. Pertolongan kepadamu akan segera datang. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir, kemudian jangan takut. Takutan ada, khawatir pasti ada, karena kita manusia biasa, kita normal seperti itu. Itulah manusia yang membutuhkan Tuhan. Jadi kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Ya, tidak akan pernah ada ranting yang menghasilkan buah jika dia tidak melekat. Bukankah firman Tuhan berkata, ya, jika aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku, mintalah apa saja, maka dia akan mengabulkannya. Yes, amin. Terkadang kita mungkin merasa putus asa. Nah, wajar juga putus asa, pasti ada dalam situasi yang sulit. Namun, kita harus ingat bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi saya dan saudara. Dan kita harus terus percaya. Dan itulah kunci untuk keluar dari masalah ini. Percaya. Iman Kristus dalam hidupmu membuat engkau percaya. Ya, sekali lagi bukan cuma doa yang engkau butuhkan untuk naikkan kekhawatiranmu, keinginanmu kepada Tuhan dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Tapi Tuhan juga mau engkau belajar membaca firman. Dalam satu hari ini atau kemarin, mungkin satu minggu, adakah engkau sedang membuka firman Tuhan, Bible-mu? Atau mungkin engkau sedang mendengarkan khotbah-khotbah tentang Yesus, tentang firman Tuhan yang disampaikan. Ingat, iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, sebagai orang-orang percaya, kita tahu bahwa masalah demi masalah, ada kebutuhan demi kebutuhan, itu ada terus-menerus. Setiap hari ada. Satu masalah belum berakhir, bisa dilanjutkan dengan masalah yang lain. Nah, itu sebabnya mari saya mengajak kita untuk melihat dalam satu contoh kehidupan seorang yang mengalami masalah demi masalah. Ya, mungkin masalah keuangan kita menjadi masalah yang paling utama. Mungkin masalah keluarga kita menjadi masalah yang paling utama, dan mungkin juga masalah kesehatan juga menjadi masalah utama dalam hidupmu. Tuhan adalah Tuhan yang akan menolong kita. Di dalam Bible ada sebuah kisah menarik sekali. Seorang anak muda, anak remaja yang mengalami masalah demi masalah. Bukan cuma di dalam keluarganya, tetapi sampai di Mesir dia tetap mengalami masalah. Dialah Yusuf. Dalam Kejadian 37 sampai pasal 50 kita dapat menemukan kisah Yusuf yang adalah sebuah contoh yang kuat tentang seorang anak muda yang menghadapi masalah dalam hidupnya. Masalahnya itu berat. Dia dikhianati oleh saudara-saudaranya. Dia dijual sebagai budak. Dia dipenjarakan dan dianggap bersalah. Nah, namun melalui iman dan ketergantungannya kepada Yahweh Tuhan Elohim, maka Yusuf dapat keluar dari masalahnya. Dan endingnya, akhir ceritanya, dia menjadi salah satu pemimpin tertinggi di bawah Raja Firaun di negeri Mesir. Nah, Mesir menunjukkan bagaimana Tuhan memiliki rencana yang baik dalam situasi sulit. Mesir menunjukkan dunia
Dan kita sebagai Yusuf-Yusuf yang tinggal di dunia sedang mengalami kesulitan seperti Yusuf. Tidak berdaya, tidak memiliki apapun, tidak punya kemampuan. Tetapi kuncinya Yusuf disertai oleh Tuhan. Ya, poin pertama yang kita bahas tadi adalah menyerahkan segala kehidupan kita, kekhawatiran kita kepada Yahweh Tuhan. Jadi serahkanlah jalannya seluruhnya kepada Tuhan. Ketika Anda sedang mengatasi atau ingin mengatasi sebuah masalah tentang keuangan, renungkan ayat ini ya, bahwa serahkanlah jalan hidupmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak, Jadi Tuhan punya hal-hal yang baik untuk kita. Poin yang kedua adalah Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya rencana yang baik, Dia merancangkan yang baik, Dia punya jalan yang terbaik, seperti dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Ingatkan kepada kita bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu, firman Yahweh, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Orang-orang seringkali merasa terjebak dalam masalah. Mungkin ketika terjebak dalam masalah tidak ada jalan keluar, mereka merasa putus asa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk yakin bahwa Tuhan punya rencana damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Masa depan ada damai, ada sejahtera. Damai bicara soal keadaan kita menjadi baik, lebih tenang di dalam Kristus. Shalomnya Tuhan. Sejahtera bicara soal kecukupan kelimpahan dalam berkat-berkat yang Tuhan berikan, baik kesehatan, demikian pula dengan berkat materi. Jadi dengan kata lain bahwa ketika kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, maka kita percaya Tuhan yang baik itu merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan. Ada sebuah kemenangan besar bagi Anda yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Contoh dalam sebuah peperangan misalnya, peperangan kehidupan. Peperangan kehidupan seringkali membuat kita jatuh bangun. Baru sempat berdiri tegak, ia diserang kembali. Ya, baru selesai satu masalah beres, masalah lain mungkin muncul. Dan mungkin kita juga telah belajar tentang manajemen keuangan. Anda mungkin ahlinya di bidang manajemen, tetapi keahlian kita tidak akan pernah bisa menolong kita suatu saat ketika kita sedang mengalami masalah. Dan kemampuan kita, keahlian kita tidak bisa menolong apa yang kita sedang butuhkan. Nah, di dalam Bible ada sebuah kisah contoh yang sangat menarik sekali ya. Contoh tentang kehidupan yang mengalami kemenangan yang kuat, bergantung kepada Tuhan dan menjalani prinsip-prinsip kehidupan yang sesuai dengan Tuhan mau. Yaitu di dalam kitab 1 Samuel pasal 17, ini ada sebuah kisah tentang Daud dan Goliat. Bicara soal kemenangan dalam peperangan. Peperangan apa yang sedang Anda hadapi, sahabatku? Apa yang sedang saudara alami sekarang? Apakah itu berupa sebuah peperangan? Jika saudara membaca kisah tentang Daud dan Goliat, Daud dipaksa untuk menggunakan baju sirah, baju perang dari Raja Saul. Tetapi Daud berkata, aku tidak bisa berjalan pun aku tidak mampu. Terlalu berat. Ini bukan pakaiannya Daud. Jadi kadangkala apa yang dimiliki orang lain belum tentu cocok buat kita dalam sebuah peperangan. Nah, kuncinya di sini. Kisah ini menggambarkan bagaimana Daud yang masih muda dan tidak berpengalaman menghadapi raksasa Goliat. Lihat, perhatikan situasinya. Daud yang kecil masih muda, tidak berpengalaman, harus berhadapan dengan raksasa Goliat yang seluruh tubuhnya tertutupi dengan pakaian perang. Wah, senjatanya lebih besar, perisainya orang lain yang bawakan, dan demikian pula dengan tombak, seluruhnya begitu lengkap karena dia memang ahli perang. Tetapi disinilah kuncinya. Meskipun dalam situasi yang
tampak tidak mungkin, mustahil untuk Daud bisa menang melawan Goliat. Daud percaya dan yakin bahwa Tuhannya Yahweh Elohim, Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam akan membuat dia jadi pemenangnya. Nah, mungkin ada banyak orang menghina Daud, termasuk Goliat. Goliat merasa terhina ketika yang tampil itu adalah seorang gembala muda. Dan Daud percaya dalam doanya dan apa yang dia katakan kepada Goliat. Itu menggetarkan hati Goliat. Dengan keberaniannya menghadapi masalah yang sangat berat. Karena ini bicara soal kematiannya. Hidupnya akan berakhir di masa muda. Tetapi akhirnya, endingnya, Daud dapat mengatasi raksasa itu dan mengalahkan Goliat, bahkan membunuhnya. Dan Daud jadi pahlawan. Ya, Daud jadi pahlawan. Jadi kisah-kisah yang sangat luar biasa ini menolong kita bahwa kita butuh Tuhan. Ini poin yang kedua. Di poin yang ketiga, ini bicara soal seorang, ya ada seorang lagi bahwa iman itu bergantung kepada Tuhan. Ya. Iman itu bergantung kepada Tuhan. Ketika iman bergantung kepada Tuhan, maka ada satu kisah yang luar biasa, itu tentang Paulus dan Silas. Paulus dan Silas di penjara. Anda dapat membacanya dalam Kisah Para Rasul 16, ayat 16 sampai ayat yang ke-40. Paulus dan Silas ya dipenjarakan akibat pelayanan mereka. Mungkin para pendengar adalah engkau seperti Paulus dan Silas yang melayani Tuhan. Yang siang malam memberitakan tentang Injil Kristus, Injil anugerah, berita good news, berita baik. Tetapi apa yang kita kerjakan itu dianggap salah oleh orang lain. Dan akhirnya kita dihambat, mungkin terpenjara, mungkin dikurung dan lain sebagainya. Nah, kisah Paulus dan Silas di penjara ini adalah sebuah kisah di mana kita akan belajar ketika mereka mengalami masa-masa sukar di penjara akibat pelayanan mereka, namun mereka tidak merasa terjebak. Jangan engkau merasa terjebak dengan sebuah ruangan yang sempit, dengan suasana yang gelap, jangan terjebak. Yang dilakukan oleh mereka adalah berdoa dan menaikkan pujian di waktu malam kepada Yahweh Elohim. Dan Tuhan menjawab doa mereka dengan mengirimkan gempa bumi, goyang tempat itu. Pintu-pintu penjara terbuka, rantai-rantai terlepas. Ini mengilustrasikan bagaimana iman dan doa membantu seseorang dari situasi yang sulit. Jadi, iman yang bergantung kepada Yesus. Kata iman ini bicara soal faith. Ketaatan, kesetiaan bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Apa yang sedang kita hadapi sekarang? Jika saudara seperti terpenjara, tidak bisa keluar, dibatasi, seolah-olah gelap. Kalau tadi di peperangan, face to face, sekarang di penjara, kita tidak bisa melihat apa-apa. Mungkin tangan dan kaki kita dirantai ataupun dipasung. Kita tidak bisa berjalan, tetapi kita masih punya mulut untuk berdoa dan menaikkan pujian di waktu malam. Nah, mengingatkan pendengar kita yang diberkati Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi dan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dari kehidupan sehari-hari, kehidupan kita, saya akan mendorong Anda untuk terus bersandar pada Yesus Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, terlepas dari masalah apapun juga yang sedang kita hadapi. Baik, di akhir perjumpaan ini, saya akan berdoa buat kita semua, percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan adalah yang terbaik buat kita. Ya, pesan saya adalah berdoalah untuk berkat dan penghiburan bagi Anda di dalam Yesus Tuhan. Percayalah, Dia akan bertindak. Saya ingin mengingatkan kita semua untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi. Saya ingin mendorong dan mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan punya rencana yang baik
dalam setiap masalah, dan Dia membuat masa depan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Jumpa kembali dalam program berikutnya. Saya Pastor Guntur. Tuhan Yesus memberkati. Amin.